Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga di Birangga Pranata di Liputan Ormawa. Ya, kali ini kita kedatangan dari kakak tingkat saya, domisioner, dan beliau juga domisioner dari Resimen Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Siapa lagi kalau bukan Kak Heru. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Kak, ada kendala Kak dari rumah menuju ke sini Kak? Alhamdulillah sangat lancar. Tadi agak-agak mendung sedikit. Tapi gak hujan tau? Alhamdulillah tidak. Oke. Oh iya, sebelum lebih lanjut, monggo perkenalan kakak untuk teman-teman di rumah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Ika Prastia dari Stikes. Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Sudah pindah ya? Iya. Dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Prodi S1 Keperawatan. Saya dari domisioner Menua dan anggota Kanjeng Sunan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke. Oh iya, Kak Heru ini kan seorang domisioner atau senior dari Resimen Mahasiswa nih Kak ya. Pasti juga orangnya pasti dikenal disiplin, tegas di kampus lah. Nah, ini kan kita dalam tema manajemen waktu nih Kak. Nah, menurut Kakak nih, apa sih manajemen waktu bagi Kakak? Apa sih manajemen waktu? Gambaran Kakak gimana? Menurut saya manajemen waktu itu adalah rangkaian kegiatan yang sudah distrukturkan, mulai jadwal terpenting sampai dengan yang terakhir itu yang dijadwalkan. Oke. Terus bagi Kakak nih, apa sih Kak pentingnya manajemen waktu? Apa agar semua itu kayak gimana ya? Enggak waktu, misal pengen ini enggak tabrakan, atau Kakak juga bisa terjadwal semua. Nah, itu pentingnya apa sih Kak manajemen waktu itu bagi Kakak? Bagi saya pentingnya manajemen waktu itu adalah kita bisa menetapkan tugas-tugas yang kita kerjakan itu bisa tepat waktu. Sekiranya tidak bisa tepat waktu ya hampir-hampir sedikit lah crashnya. Itu kita dapat gimana ya? Kita dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik, terus baik, cepat, ya. Terus tepat waktu juga gak molor-molor ya kan? Gak molor. Tapi Kakak pernah gak sih Kak ngalamin kayak gimana ya? Saking banyaknya tugas, saking banyaknya kayak sibuk banget Kakak, sampai gimana ya, banyak tugas-tugas yang gak terselesaikan. Pernah gak sih Kak mengalami pengalaman kayak gitu? Pernah juga, namanya juga manusia ya. Iya. Tapi ya itu, dari semua itu kita ambil pelajarannya. Bagaimana agar kita bisa memperbaiki ya, diri gitu ya. Bisa menyesuaikan lah dengan keadaan. Oke. Nah, menurut Kakak ini tipe orang kayak gimana Kak dalam menghargai waktu? Kakak ini tipenya kayak gimana? Untuk sekarang saya tipenya itu sangat-sangat menghargai waktu. Bagaimana? Karena itu waktu itu seperti pedang. Iya. Sekali tebas hilang, nggak bisa dikembalikan lagi. Ya. Oke. Berarti juga harus sedetik pun itu sangat berharga ya Kak? Sangat berharga. Oke. Terus kan Kakak juga sangat menghargai waktu juga nih Kak. Terus Kakak juga kan punya lah kayak pegangan atau gimana ya, tips lah. Nah, hal apa saja sih Kak yang dapat gimana ya? Kayak mempengaruhi kayak kita supaya kita tidak melakukan pemborosan waktu. Nah, itu hal apa saja Kak yang dapat mencegah pemborosan waktu? Itu ya harus bisa membagi mana yang wajib dikerjakan, mana yang sunnah dikerjakan, dan mana yang nggak perlu dikerjakan. Berarti prioritas dan non prioritas kayak gitu ya. Seperti kan mengurangi jatah waktu itu main game. Anak sekarang kan kecanduan rata-rata. Itu kan bisa merugikan. Iya juga. Terus tapi kan ada nih Kak, kan apalagi kan banyak kan sekarang kayak masalah game nih, tim e-sport kan banyak juga yang sukses. Mungkin apa gimana ya Kak ya? Apakah itu juga menurut Kakak pemborosan waktu atau gimana ya? Kan
basic orang berbeda. Mungkin ada basicnya orang ini di game, terus basic orang ini di edukasi, terus di sport. Nah itu apakah itu tetap pemborosan waktu atau enggak? Kan juga kita juga nggak tahu itu hobi atau profesi kan, juga gitu kan. Tapi kan kalau e-sport nih kan wajib banyak profesi. Nah itu agar mencegah pemborosan waktu bagi kayak adik-adik di rumah nih, agar walaupun main game tapi tipsnya bagi tips lah kakak, biar adik-adik di rumah juga gak asal aku cita-citaku mau jadi pemain e-sport biar jadi gamer pro player kayak gitu kak. Nah, tips nih kak biar sekolah jalan, hobi jalan, nah bareng-barengan lah kak, biar tipsnya bakal mohon bagi tips lah buat teman-teman. Kembali lagi di awal tadi, harus bisa menyesuaikan mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau sekolah pentingnya sekolah itu ya itu didahulukan. Nanti kalau tugas sekolah sudah selesai, barulah main hobi. Kan bisa. Terus kakak ini kan semester 6 ya? Ya. Apakah kakak dalam saat ini kan juga dalam pandemi nih kak, kendala gak sih kak dalam memanage waktu? Sebenarnya ya lebih berkendala waktu itu masuk. Soalnya kan pulang pergi. Iya. Sekarang kendalanya itu di sinyal. Ya. Juga kadang-kadang kan mau ngirim tugas pun juga sinyal. Ya. Kebanyakan sih kak yang sekarang kan juga teman-teman yang rumahnya, apalagi rumahnya yang agak jauh nih kak ya, juga sinyalnya kurang, jadi gimana ya, sering bukannya niatnya dia nggak ikut pelajaran, emang dari kendala itu dia jadi nggak bisa ikut mata kuliah, jadi kurangnya pemerataan kayak sinyal gitu lah kak. Oke. Terus apakah kakak ini gini kak, saat kuliah, waktu offline nih kak, dulu ya kakak kan juga kuliah, terus juga saya tahu hobinya kakak motor nih kak ya, juga Sunmori touring itu, terus juga kakak juga sebagai anggota resimen mahasiswa. Nah saat ada proker besar nih kak, gabungan sama ormas lain, terus kakak juga ada tugas dari kampus. Nah tugas itu kan ada jadwalnya juga tabrakan sama proker itu, dan kakak sudah punya janji sama teman-teman motor kakak. Lah itu gimana kakak saat menghadapi situasi kayak gitu? Apakah kakak mengerjakan semuanya atau kakak yang prioritas mana, sudah memilih yang prioritas mana, yang non prioritas mana? Lah itu gimana kakak menyikapinya, kayak seumpama kakak di posisi kayak gitu? Nah itu yang penting harus tahu mana yang lebih penting. Dari itu kita harus menyelesaikan salah satu dulu. Nggak bisa kita menyelesaikan bersamaan. Karena ya itu tadi, kalau bersamaan malah hancur, nggak selesai. Tapi apakah itu nggak membuat kakak kayak gimana ya? Kayak crash antara teman. Oh iya aku nggak penting bagimu, kamu milih itu lah. Apakah kakak juga mikir kayak gitu, atau ya udahlah aku emang ini nggak penting bagiku, prioritasku bukan ini, atau kakak gimana menyikapi jika ada teman-teman yang ngomong kayak gitu? Waktu kan 24 jam. Nggak mungkin kan tugas selesai dengan 24 jam. Iya, benar. Jadi kita ya, semisal ada janji sore nanti, terus sekarang ada tugas, ya langsung dikerjakan sekarang. Nggak usah nanti tambah. Tapi nunggu ya, terus tabrakan sama jadwal lain-lain ya gitu. Jadi memanage waktu itu sangat penting ya kak. Terus ini kak, apa sih namanya itu, kayak untuk apa saja kak waktu itu bagi kakak? Waktu itu untuk kakak apa waktu? Waktu bagi kakak itu membuat rundown jadwal setiap harinya. Jadi kita melakukan kegiatan mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa saja yang sudah dijadwalkan itu harus terlaksana, yaitu di manajemen, di manage waktunya. Terus hambatan nih kakak kan juga saat di rumah nih sama keluarga, terus juga kakak juga diperlukan di organisasi, itu hambatan yang pernah kakak rasakan gimana kak? Coba cerita pengalaman yang pernah kakak hambatan untuk memanage waktu.
ada acara keluarga nih. Tapi oh iya aku juga punya tanggungan di organisasi ya. Itu kakak menyikapi gimana? Hambatan itu kan sangat repot kakak. Keluarga juga penting, dan kita di organisasi kan juga penting dah. Hambatan, dah kakak menyikapinya kayak tadi yang kuliah, kayak kuliah pribadi sama organisasi lah. Itu kan dari diri kakak sendiri dah. Ini menyangkut dari keluarga. Ada urusan keluarga kakak dengan keluarga kakak, terus ada urusan dari organisasi lah. Itu gimana kakak menyikapi jika hal seperti itu? Kita masuk organisasi kan sudah ada tesnya ya. Mm-mm. Tes pertama kali kan pilih mana acara keluarga sama organisasi. Jika itu organisasi tidak bisa ditinggalkan, ya pasti pilih organisasi. Kecuali kan ada keluarga yang meninggal gitu. Kalau seperti nikahan, seperti sakit gitu kan, kita bisa wah setelah inilah. Tuh. Terus hambatannya biasanya kalau rocker crash tadi seperti tadi crash. Rockernya itu bersamaan jamnya, bersamaan harinya, bersamaan tanggalnya. Itu harus kita bisa bagi tim. Seperti di rumah sakit gitu, shift-shiftan. Nah, itu. Jadi kita wah jam segini harus menyelesaikan ini. Terus jam segini menyelesaikan ini. Tapi waktunya kok bareng. Ya jadi minta tolong sama tim di satu organisasi tadi. Soalnya kan ada timnya. Minta tolong sama tim itu. Oh, jadi saling menolong lah ya, saling mengerti satu sama lain. Oke. Ya. Kan banyak juga nih Kak anak-anak yang kayak egois nih Kak kadang-kadang. Kalau udah satu tanggungan itu ya saat ya kayak gitu tadi guys, misal dari anggotanya ada satu yang nggak masuk ya, itu kan juga tanggungan kita bersama kan ya, itu untuk menyikapi anak-anak yang kayak gitu gimana kak? Kakak kan sebagai respon mahasiswa tegas disiplin kayak gimana kak? Pasti, untuk mengingatkan bukan memarahi ya, mengingatkan. Pasti di setiap organisasi itu ada yang kurang gimana ya, kurang suka atau crash. Bagaimana kurang disiplin juga. Nah, kita mengingatkan ya pertama cara halus dulu. Kedua itu agak kasar sedikit lah. Ketiga kalau tidak bisa ya terpaksa kita keluarkan. Kan juga gimana ya? Bukan lebih baik nggak ada anak itu. Nggak ada anak itu kita juga bisa jalan. Nah, kayak gitu ya kayak. Jadi skala prioritasnya juga ada ya kayak. Terus apakah kakak ini membuat jadwal terstruktur nih setiap hari? Oh ya, waktuku ini untuk memainkan waktu kakak setiap hari nih. Oh, hari Senin misalkan ada mata kuliah. Oh, terus hari ini aku istirahat, sholat, makan, main. Oh ya, habis ini malam belajar atau gimana? Apakah kakak membuat jadwal setiap hari kayak gitu untuk memainkan waktu kakak? Pentingnya manajemen waktu yaitu tadi membuat rundown. Acara kegiatan sehari full itu tadi apa saja yang harus diselesaikan. Dari kakak sendiri gimana? Apakah pernah menerapkan itu ke kehidupan sehari-hari kakak? Pernah. Terus manfaatnya kayak gimana kak? Yang kakak rasakan? Manfaatnya ya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu. Tidak malah numpuk. Oh, berarti juga manfaatnya sangat baik ya kak ya? Oke. Ini terakhir nih kak. Bagi tips dong bagi teman-teman di rumah, adik-adik di rumah biar supaya bisa belajar untuk manajemen waktu dengan baik dan ya dengan baik juga dari dini dari sekarang manajemen waktu biar nanti kedepannya kan juga soalnya hal baik itu dimulai dari dasar dulu dari saat kita muda akan terbawa ke jenjang kita nanti dewasa kita tua terus menurun ke anak cucu kayak gitu kak. Tip bagi kakak untuk adik-adik di rumah. Saya ingat pesannya Mbah Nun atau biasanya sebut Cak Nun. Itu beliau bilang, pertama harus rajin, jangan malas. Karena menurut beliau malas itu haram. Dikarenakan haram kenapa? Karena tidak menghargai waktu dari yang diberikan dari Allah dari Tuhan kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Jadi tadi bagi kakak pas tentunya menghargai waktu itu
jika orang yang boros waktu tidak menghargai waktu berarti itu haram ya. Ya, menurut Oke. beliau Menurut Cak Heru. Oke, ya itu tips dari Kak Heru. Sekian podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.